TPS atau Transaction Processing System adalah sistem informasi yang menangani dan memproses data transaksi dalam organisasi. Sistem ini dirancang untuk mengelola input, pemrosesan, dan output data transaksi dengan cepat dan akurat dalam konteks jenis-jenis sistem informasi. TPS berfungsi sebagai basis untuk sistem lain, seperti sistem manajemen informasi dan sistem pendukung keputusan, dengan memastikan data transaksi yang tepat dan real-time. Ada dua jenis TPS, yaitu memproses transaksi saat transaksi terjadi, sehingga memberikan respon dan pembaruan secara segera. TPS ini juga cocok untuk situasi yang membutuhkan data terkini seperti perbankan daring seperti bursa saham. Yang kedua, TPS pengelompokan data memproses transaksi. Secara berkala, TPS sering digunakan untuk tugas-tugas yang tidak sensitif terhadap waktu seperti pembuatan laporan atau pengajian. MES adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi yang diperlukan untuk manajemen dalam mengambil keputusan yang efektif. MES membantu manajer dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan menghasilkan organisasi. Berikut adalah jenis-jenis sistem informasi manajemen MES yang umum digunakan. 1. Transaction Processing System TPS. 2. Management Reporting System MRS. 3. Decision Support System DSS. 4. Executive Information System DS. 5. Quality Management System KMS. 6. Customer Chain Management CRM. 7. Supply Chain Management SCM. 8. Enterprise Resource Planning ERP. DDS adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam menganalisis data dan informasi yang kompleks. DDS memberikan dukungan kepada manajer dan eksekutif dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan alat analisis, model, dan informasi relevan yang diperlukan. Jenis-jenis DDS. 1. Data Driven. 2. Model Driven DDS. 3. Knowledge Driven. 4. Document Driven DDS. 5. Communication Driven DDS. 6. Web Based DDS. 7. Spreadsheet Based DDS. ERP adalah solusi perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola, untuk mengintegrasikan semua fungsi utama dalam suatu organisasi ke dalam suatu sistem yang terpadu. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang ERP. 1. Integrasi fungsional. 2. Database terpusat. 3. Automasi proses bisnis. 4. Laporan dan analisis. 5. Fleksibilitas dan skalabilitas. 6. Pengurangan biaya. 7. Meningkatkan kolaborasi. CRM adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Sistem Custom Relationship Management CRM dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Operasional CRM. 2. Analytical CRM. 3. Collaborative CRM. 4. Sampai Manajemen CRM. 5. Salesforce Automation SFI. 6. Social CRM. 7. Mobile CRM. 8. Cloud-based CRM. Dalam konteks sistem informasi, pendekatan terintegrasi untuk mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok hingga pelanggan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari SCM. 1. Definisi SCM. SCM adalah pengelolaan semua kegiatan yang terlibat dalam perolehan, produksi, dan pengiriman produk. 2. Fungsi utama SCM: pengadaan, mengelola pembelian bahan baku dan barang dari pemasok, produksi, merencanakan dan mengendalikan proses produksi untuk memenuhi permintaan, distribusi, mengatur penyimpanan, dan pengiriman produk ke lapangan. Manajemen inventaris, mengelola tingkat persediaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Sistem informasi EIS adalah alat yang dirancang untuk membantu eksekutif dan manajer tingkat tinggi dalam mengambil keputusan strategis. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang EIS. 1. Definisi dan tujuan EIS adalah sistem yang menyediakan akses cepat dan mudah ke data penting dari berbagai sumber. 2. Tujuannya adalah untuk membantu pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu. KMS adalah manajemen yang digunakan untuk mengelola dan membagikan pengetahuan dalam suatu organisasi. Tujuannya
adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan menyimpan informasi penting, memfasilitasi kolaborasi, dan mendukung pengambilan keputusan. Jenis-jenis KMS: 1. Sistem berbasiskan dokumen. 2. Sistem manajemen konten. 3. Sistem kolaborasi. 4. Sistem berbasiskan basis data. 5. Sistem pembelajaran. 6. Sistem manajemen hubungan pelanggan. 7. Sistem manajemen proyek. GIS adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis. GIS mengintegrasikan data spasial berbasis lokasi dengan data non-spasial atribut untuk membantu dalam pengambilan keputusan berbasis lokasi. Komponen utama GIS: 1. Data geografis. 2. Perangkat lunak. 3. Hardware. 4. Metode analisis. 5. Pengguna individu atau kelompok yang bersangkutan. Jenis-jenis GIS. 1. Berdasarkan penggunaan GIS desktop, GIS web, GIS model. 2. Berdasarkan data vektor GIS, raster GIS. 3. Berdasarkan fungsionalitas GIS analitik, GIS pemetaan. 4. Berdasarkan sektor GIS lingkungan, GIS transportasi. Jenis-jenis GIS. 5. Berdasarkan skala GIS lokal, GIS regional, GIS global. Kita mulai dengan definisi OS. OS adalah sistem yang dirancang untuk mengotomatisasi berbagai tugas administrasi dan operasional di dalam sebuah kantor. Dengan OS, berbagai proses yang dulunya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat menggunakan teknologi. Elemen utama OS. Ada beberapa elemen utama OS yang perlu kita ketahui. 1. Pengolahan dokumen. Salah satu komponen terpenting dari OS adalah pengolahan dokumen. Alat seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan perangkat lunak presentasi memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen dengan mudah. Misalnya, Microsoft Word dan Excel adalah contoh umum yang digunakan untuk menyusun laporan dan menganalisis data. 2. Komunikasi. OS juga mencakup berbagai alat komunikasi, email, pesan instan, dan platform video conferencing seperti Zoom atau Microsoft Teams membantu tim berkomunikasi secara real-time, terlepas dari lokasi mereka. Ini sangat penting terutama dalam era kerja jarak jauh. 3. Manajemen waktu. Alat manajemen waktu dalam OS membantu pengguna untuk menjadwalkan pertemuan, mengatur pengingat, dan mengelola kalender dengan aplikasi seperti Google Calendar atau Microsoft Outlook. Organisasi dapat memastikan bahwa semua anggota tim tetap terkoordinasi. 4. Kolaborasi. Fitur kolaborasi memungkinkan tim untuk bekerja bersama pada proyek yang sama. Platform seperti Google Drive dan SharePoint memungkinkan banyak pengguna untuk mengedit dokumen secara bersamaan, memfasilitasi kerja tim yang lebih efektif. Manfaat OS. Penggunaan OS dalam organisasi membawa banyak manfaat, meningkatkan efisiensi. OS mengotomatisasikan tugas-tugas rutin, sehingga karyawan dapat fokus pada pekerjaan yang lebih strategis. Mengurangi kesalahan. Dengan mengurangi intervensi manual, kemungkinan kesalahan dalam pengolahan data dapat diminimalkan, meningkatkan produktivitas. Semua alat ini bersama-sama berkontribusi pada peningkatan produktivitas secara keseluruhan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja organisasi. Penutup, dalam era digital ini, memiliki sistem OS yang efektif sangatlah penting bagi setiap organisasi. Dengan mengadopsi teknologi ini, kita tidak hanya mempermudah proses kerja, tetapi juga mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan.